Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول هي على هيا على هيا على الفلاح هيا على الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Bersegeralah kamu, kata Allah, untuk mengejar keampunan dari Tuhanmu dan mengejar sorga, di mana sorga Allah itu luasnya seluas langit ditambah pula seluas bumi. Disediakan sorga itu untuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik waktu sempit maupun waktu lapang. Dan orang itu sanggup mengendalikan marah serta saling bermaafan di antara manusia. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kali ini kita beri judul khutbah Jumat kita adalah mempertahankan nilai ketakwaan kepada Allah semasa hidup. Alhamdulillah, sampai tanggal 8 Syawal 1447 Hijriah kita merasakan bermacam nikmat dan rahmat Allah, terutama nikmat badan sehat lahiriah dan batiniah, di mana kita semua yang hadir badan sehat, uang masih berlipat-lipat, ada pula yang punya mobil mengkilat-kilat, bahkan punya rumah bertingkat, tanah pun bersertifikat, anak pun sehat kuat, ada yang jadi pejabat. Tapi ingat, semua kita pada satu saat pasti akan menghadapi masa sakarat. Kita akan didatangi oleh malaikat. Mudah-mudahan ketika itu semua kita bersama keluarga mendapat nikmat dan rahmat. Ketika nyawa dicabut oleh malaikat, berubahlah bentuk kita menjadi mayat. Di saat kita menjadi mayat, kedua tangan di dada dilipat, telinga dan hidung disumbat. Siapapun pelayat yang datang bertanya kepada mayat pasti tidak jawab. Tidak lama setelah itu, mayat akan segera dibawa orang ke liang lahat. Tapi ingat, ketika sampai di liang lahat, sudah menunggu dua malaikat. Ia akan bertanya kepada mayat. Jika pertanyaan malaikat tersebut mayat mampu menjawab, maka senanglah mayat di liang lahat sampai nanti ke akhirat. Sebaliknya, jika pertanyaan malaikat ketika ditanya oleh malaikat di liang lahat, mayat tidak mampu menjawab, karena waktu hidup mayat itu kerja berbuat maksiat, biadab dan mungkarat, sering pula bolong sholat, dosa pun berlipat-lipat, maka di liang lahat mayat mendapat siksa, azab, laknat sampai nanti ke akhirat. Justru itu kaum muslimin, selagi badan kita masih sehat, tetaplah rajin beribadat dan memiliki iman yang kokoh dan kuat. Jauhi semua dosa, perbuatan maksiat, biadab dan mungkarat.
betulkan 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, bayarkan zakat bila sampai harta senisab, puasa, haji, umrah dilaksanakan dengan taat agar hidup selamat dari dunia sampai ke akhirat. Kaum muslimin, apalagi kita sudah berada pada bulan Syawal, bulan peningkatan. Kita sudah berjuang ketika bulan Ramadan sebulan penuh, baik itu syamur Ramadan, puasa Ramadan maupun qiyamul Ramadan. Tentu semua orang yang berpuasa dan melaksanakan qiyamul Ramadan sudah mendapat piala takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan kita, ketakwaan yang sudah kita miliki, mari kita pertahankan selagi kita masih hidup, selagi nyawa di kandung badan. Walaupun godaan dan tantangan, rintangan banyak kita hadapi, tapi karena kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, tentu kita akan pertahankan. Inilah orang yang paling mulia insyaallah, terungkap dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu insyaallah kamu yang bertakwa kepada Allah. Tentu harapan kita kaum muslimin, ketakwaan ini dimanapun kita berada harus kita buktikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, iringi keburukan orang kepadamu dengan kebaikan. Berakhlaklah kamu terhadap manusia dengan akhlak yang mulia. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimahullah, bekal kita menghadap Allah juga hanya bertakwa kepada Allah. Terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah, dan takutlah kepadaku kata Allah wahai orang yang punya otak. Kalau otak ada, dimanapun kita berada harus bertakwa kepada Allah. Inilah yang disebut namanya muttaqin, yang akan menikmati surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan surga yang seluas itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik waktu sempit maupun waktu lapang. Wal kaziminal ghaiz, dan orang sanggup mengendalikan marah emosi dimanapun ia berada. Ketika dipancing oleh orang untuk emosi, kita cepat kendalikan, jangan diperturutkan. Pasti terjadi penyesalan ketika kita perturutkan emosi. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, saling bermaafan di antara manusia. Ketika ada saudara kita yang bersalah kepada kita, dia sudah minta maaf, mari kita maafkan. Jangan ada dendam kasumat di antara kita. Semoga kita akan tercatat sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, orang itu suka berbuat kebaikan. Selagi masih hidup, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah teman yang paling setia dengan kita dimanapun kita berada, sampai ke liang lahat pun amal ibadah yang kita kerjakan inilah yang akan mendampingi dan akan menolong kita ketika itu. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimahullah, untuk mencapai hamba yang bertakwa kepada Allah, namanya muttaqin, harus melalui 4M. M yang pertama muslim, orangnya Islam. Semua kafirun, fasikun, musyrikun, munafikun, murtadun tidak akan bisa menjadi hamba yang muttaqin, karena keyakinan berbeda.
ibadah pun berbeda, Tuhan pun berbeda. Yang bisa hanya orang Muslim, orang Islam. Islamnya itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam. Buktikan dimanapun kita berada. Amalkan surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara totalitas, secara sungguh-sungguh, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin, jadi muslim kita harus muslim yang kafah, bukan Islam Nusantara. Itu tidak benar, Pak. Jangan kita ikut-ikutan pula mengikuti ajaran Islam Nusantara. Karena dalam Al-Quran yang ada hanya Islam yang kafah. Itu terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Tentu orang dikatakan muslim jika membuktikan arkanul Islam, rukun Islam yang 5 macam tersebut dibuktikan dalam kehidupannya. Mulai dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat bila sampai harta senisab, puasa Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bagi yang istita'ah, yang sanggup, baru disebut dengan muslim. M yang kedua adalah mukmin, orang yang beriman dengan Allah. Kita syukurin, kita ditakdirkan oleh Allah, berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Ini rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Hidup beliau 15 abad yang silam, tidak sekampung dengan kita. Tapi kenapa kita berikrar Allah Tuhan, Islam agama kita, Muhammad Rasul kita? Ini adalah hidayah rahmat Allah. Pertahankan kaum muslimin sampai akhir hayat, semasa hidup. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka benar-benar mukmin, bukan berolok-olok, bukan bermain-main, tapi dibuktikan dimanapun ia berada. M yang ketiga adalah muhsin, orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau kata Allah, sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Berbuat baik terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap saudara, terhadap warga Muhammadiyah, sesama kita warga Muhammadiyah. Jangan ada kita yang bermusuhan, yang berkelahi, yang merantap, atau kita tidak baik hubungan kita. Pertahankanlah apa yang diungkapkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimu zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ini perlu kita pertahankan. Akan ditimpakan pada mereka manusia kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang melakukan hablum minallah, hubungannya dengan Allah dalam bentuk beribadah, dan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kita yang sudah terjalin persaudaraan selama ini, mari pertahankan, jauhi permusuhan dan perkelahian, dan kita amalkan surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, maka perdamaikan olehmu antara saudara-saudara yang berselisih, yang bertengkar, dengan syarat bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu dirahmati atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat di Muhammadiyah adalah memperbanyak PMA, penanaman modal akhirat. Mari kita lakukan sebaik-baiknya, berbuat kebaikan
supaya kita menghadap Allah punya bekal dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kalaupun ada orang yang menuding Muhammadiyah, mengatakan orang yang tidak patuh kepada pemerintah hukumnya adalah haram dan mengatakan 1 Syawal, ini jelas tidak benar, jelas salah, karena Muhammadiyah dalam menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Muharram berdasarkan ayat surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan Allah yang menetapkan perjalanan bulan pada peredarannya. Gunanya adalah agar kamu dapat mengetahui bilangan bulan, bilangan tahun, dan bisa untuk menetapkan hisab atau perhitungan. Maka untuk kaum muslimin, kita sebagai warga Muhammadiyah tetap berjiwa besar, berhati lapang menghadapi sikap orang yang seperti itu, menuding Muhammadiyah. Mari kita takarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini bukan sekarang. Muhammadiyah sudah lahir sejak 1912 sampai sekarang. Ia sudah banyak berbuat demi kepentingan umat, demi kepentingan masyarakat, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, peduli terhadap orang miskin dan anak yatim. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dilihat baik pendidikannya, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi, luar biasa Muhammadiyah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi manusia yang anti, yang benci terhadap Muhammadiyah tetap saja ada. Tapi kita warga Muhammadiyah dihimbau, tetap kita berjiwa besar, berhati lapang untuk menghadapi tudingan-tudingan yang seperti itu. M yang keempat adalah mukhlisin, orang yang ikhlas, berbuat karena Allah. Wa akhlisu dinahu billah, ikhlas berbuat karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak mereka disuruh menyembah Allah, melainkan ikhlas dalam beragama. Maka kaum muslimin, siapapun kita yang aktif di Muhammadiyah, berbuatlah demi kepentingan umat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru M yang kelima, namanya muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan jemaah Masjid At-Taqwa yang hadir pada saat ini semuanya sudah mendapat titel hamba yang bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat. Pertahankanlah dimanapun kita berada, walaupun profesi kita berbeda-beda, no problem, tidak ada masalah, tapi ketakwaan kita pertahankan dimanapun kita berada. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.